ketika zaman awal kemerdekaan pada saat-saat 45 bulan Agustus itu kan sebenarnya kan secara power Pak Kasman itu lebih kuat daripada Soekarno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masyumi Jawa Tengah, alhamdulillah pagi ini saya bisa silaturahim dengan Pak Kusnan. Beliau adalah salah satu pengusung dari histori kepahlawanan Pak Kasman Singodimejo. Beliau adalah pahlawan dari tokoh di Masyumi, dan kemudian di masa-masa kepemerintahan Pak Karno dan bahkan sebelum kemerdekaan beliau sudah banyak sekali memperjuangkan konsep gagasan tentang Indonesia ini. Nah, saya salah satunya bertemu dengan beliau Pak Kusnan. Beliau salah satu tim ya Pak ya, TP2GD. Jadi ketika Pak Kasman menjadi gelar pahlawan, beliau adalah salah satu pengusungnya di Purworejo. Baik, selamat pagi Pak Kasman. Pak Kusnan. Selamat pagi. Alhamdulillah hari ini saya bisa sowan silaturahim dengan Pak Kusnan. Nah, banyak sekali hal-hal yang perlu kita pelajari dari sejarah ini Pak. Kalau boleh saya tahu nih Pak, saya langsung mulai saja. Itu dulu motivasinya apa Pak ketika Bapak mengajukan dengan tim ini, mengajukan Pak Kasman ini sebagai pahlawan nasional? Yang jelas pada awalnya saat itu saya masih jadi guru sejarah, juga ketua MGMP sejarah, dan saya dipercaya oleh Pemda dimasukkan tim yang namanya TP2GD. TP2GD, iya. Kepanjangannya Iya, apa itu Pak? Tim Peneliti dan Pengusung Gelar Pahlawan Daerah dari Pemda Purworejo. Karena apa? Sebenarnya usaha untuk mengusung pahlawan nasional Pak Kasman itu sudah dimulai oleh Unisula, Universitas Sultan Agung Semarang. Sudah ada seminar, sudah diusulkan ke Jakarta, tapi ditolak mentah-mentah oleh Kementerian Sosial karena memang yang mengusulkan bukan orang Purworejo. Nah, ketika gagal, maka dari pihak Unisula dan Pemda Purworejo saat itu bupatinya Pak Maksun Yen itu membentuk tim namanya TP2GD. Nah, tim itu terdiri dari 13 orang. Saya yang nomor 13, jadi yang nomor terakhir ya, 13. Karena posisinya sebagai guru. Karena pimpinan tim itu adalah asisten juga bagian kesra. Kemudian ada rektor UMP sini yang kita tempati ini, ada rektor Anawawi, ada rektor Stainu, ada kepala pengadilan negeri, kepala kejaksaan negeri, Kapolres, Kodim, dan saya kebagian yang gurunya itu saya. Nah, disinilah menjadi tantangan saya karena sebenarnya saya sudah banyak membaca tentang Pak Kasman. Kebetulan saja memang inisialnya itu sama, Kasman dan Kusnan, seperti itu. Dan itu juga membuat saya tertarik ketika saya juga orang Muhammadiyah, sekolahnya di Muhammadiyah. Kemudian juga saya baca dari literatur yang ada, luar biasa bahwa Pak Kasman yang terkenal dengan singopodiumnya itu, singa di meja itu, saya lihat bahwa memang kondisi beliau itu kalau dibandingkan dengan Pak Soekarno lebih hebat lagi. Ini orang Purworejo ini. Kebetulan seperti itu motivasi saya. Terus untuk kedepannya ketika itu harus menjadi gelar pahlawan, ya sudah kita ikut dalam tim itu, bekerja dengan SK Bupati dan biaya dari Pemda Purworejo. Dan itu pun banyak cerita yang mungkin bisa nanti kita lanjutkan begitu. Oh ya, luar biasa sekali Pak Kusnan. Memang kita tahu perjuangan Pak Kasman ini sejak sebelum kemerdekaan, bahkan masa-masa transisi kemerdekaan itu luar biasa Pak Kasman sampai membangun. Beliau dari ini
Saya pernah baca itu Pak di bukunya Pak Lukman Hakim, itu memang masa-masa itu masa-masa yang gagasan-gagasan Pak Kasman itu luar biasa, dan beliau itu handle dari berbagai lini. Dari militer dulu, dari peta, lalu ya BKR, PKR, dan sampai sekarang TNI itu, bahkan sampai masa menjadi konstituante ya kalau nggak salah di parlemen. Artinya pengalaman beliau dari militer sampai diplomasi itu luar biasa sekali. Dan kita menerangkan hari ini, kita sebenarnya di terasnya Universitas Muhammadiyah Purworejo, dan di depan sana ada bangunan Pak Kasman yang memang tadi sudah sempat saya bincangkan dengan Pak Kusnan, itu ternyata bangunan itu juga sebagai pendorong agar gagasan sebagai pahlawan itu bagus, apa namanya, sebagai apa Pak namanya itu? Penguat gitu kan. Artinya memang berarti memang perjalanannya sebenarnya sudah dari Unisula itu Pak ya? Sudah mulai dari Unisula. Oh, dari Unisula, terus dari dari mungkin dari pemerintahan juga kurang kondusif karena bukan orang Purworejo. Nah, sedikit kita agak ngulik, memang pahlawan-pahlawan di Purworejo ini sebenarnya banyak sekali. Cuman salah satu kita akan bahas di Pak Kasman nanti, insya Allah nanti ke depan kita akan bahas berbagai pahlawan-pahlawan nasional di Purworejo ini. Nah, apa Pak dulu profil Pak Kasman itu secara peta sejarahnya atau masa-masa beliau itu dalam perjuangannya itu Pak, yang bisa Pak Kusnan sampaikan? Yang jelas berangkat dari pengalaman beliau dari keluarga-keluarga desa, dan mungkin juga ada agak dihormati di masyarakat itu. Oh, berarti di kampungnya itu juga luar biasa ya. Dan itu dari kegigihan Pak Kasman sendiri ketika menempuh pendidikan dasar sampai menengah itu agak kalah dengan adiknya, karena Pak Kasman saat itu memang posisi fisiknya pendek. Jadi saat itu kalau orang-orang Indonesia, orang Jawa, kalau apa namanya, ininya belum sampai ke telinga, belum bisa sekolah. Adiknya sudah sekolah, Pak Kasman belum. Tetapi karena kecerdasan beliau, ternyata adiknya juga tetap terlampaui. Dan di sini Pak Kasman itu sudah menunjukkan jiwa wirausahanya yang luar biasa untuk membiayai dirinya, pendidikannya tanpa bergantung pada keluarganya, termasuk membiayai adik-adiknya. Nah, ini yang perlu kita contoh pada semuanya saja, bahwa kemandirian beliau itu mampu untuk membangun diri, membangun semangat, membangun keluarga, dan sekaligus membangun bangsa. Termasuk ketika zamannya mahasiswa, Pak Kasman itu walaupun dia itu seorang muslim, pintar, tapi kalau diajak diskusi tentang agama non-muslim pun sangat pintar juga Pak Kasman itu. Pak Kasman dulu itu berarti ketika masa pertumbuhan lah ya, pertumbuhan itu dia aktif di organisasi apa Pak? Iya, waktu organisasi yang muncul secara nasional itu kan Young Islamitan Bond. Saat itu satu-satunya kelompok dari organisasi anak muda yang berbicara tentang keislaman dan kependidikan di sini. Dan itulah yang menyebabkan beliau itu terkenal di kampus, terkenal di masyarakat, terkenal karena wirausahanya. Dan disinilah kegiatan-kegiatan yang luar biasa nanti ke belakang menjadi sosok orang yang perlu diteladani. Walaupun karena kecerdasannya, keberaniannya, ketegasannya itu tidak semua orang senang gitu loh. Nah, jadi, termasuk ketika zaman awal kemerdekaan, pada saat-saat 45 bulan Agustus itu kan sebenarnya kan secara power Pak Kasman itu lebih kuat daripada Soekarno. Kenapa? Pak Kasman punya pasukan. Sedangkan Pak Karno kan orang sipil. Pak Hatta orang sipil. Tetapi karena pemikiran yang luar biasa, Pak Kasman nggak mau untuk tampil ke depan untuk menguasai negara dalam bentuk kemiliteran. Tetap sejarah berjalan, Pak Karno dikedepankan, beliau malah posisinya di Bandung saat itu. Walaupun dalam saat itu punya pasukan itu loh.
Dan seterusnya dalam perjalanan ke politik, karena Pak Kasman juga bergabung sebagai orang Masyumi, sekaligus Pak Kasman juga merangkap sebagai pimpinan pusat Muhammadiyah. Yang luar biasa, dia pemimpin organisasi Muhammadiyah, sekaligus juga ngopeni Masyumi. Kan satu sosok manusia bisa ngopeni dua istri, yang masing-masing istrinya, anaknya luar biasa banyak seperti itu. Dan kadang ini jadi pelajaran ini Pak, profil beliau tetap di organisasi tapi tetap di partai politik. Yang kondisi saat ini, maaf, kadang organisasi itu jangan berpartai. Ya. Kan hampir kontradiktif dengan profil beliau kala itu. Nah, apa pelajarannya ini Pak dari beliau yang ketika ya itu tadi istilahnya dapat dua istri yang kadang istrinya satu cemburu gitu. Yang jelas kepandaian beliau untuk memilah sekaligus untuk mengopeni, mengurusi masyarakat. Dia kan juga seorang wirausaha di Muhammadiyah sebagai pimpinan pusat, sekaligus ngopeni partai yang orangnya kan sangat berbeda. Ya, betul. Sementara orang-orang partai seperti ini, orang organisasi Muhammadiyah seperti ini. Tapi yang jelas beliau itu pandai menempatkan diri. Mana harus berpartai, mana harus berorganisasi, mana harus yang wirausaha untuk membantu masyarakat. Dan di sini yang perlu kita contoh, satu otak, satu kepala pun bisa untuk membuat semua lini terakomodasi dalam kepala seorang Kasman. Ini yang tidak banyak. Tidak banyak dimiliki orang. Ini kan termasuk manusia langka. Bagaimana nanti perjalanan selanjutnya sampai nanti akhir pemerintahan Pak Karno, awal Pak Harto, kan belum pernah menjabat sebagai pejabat tinggi sama masa Orde Baru. Karena terlalu kritis. Ya, saya jadi ingat ketika masa Pak Karno itu, bahkan Pak Aha Nasution kalau nggak salah itu menyampaikan bahwa keterkenalan Indonesia itu malah justru Soekarno, Hatta, sama Kasman. Nah, itu profil tiga orang itu yang mempengaruhi kondisi zaman masa itu gitu kan. Nah, hebatnya beliau itu yang saya ingat tadi sempat disinggung, ketika masa karena kekritisannya, bahkan dulu ketika masa transisi Indonesia itu Pak Kasman itu sangat membantu Pak Karno dalam menata pemerintahan. Tapi justru pada kekritisannya beliau ketika sudah di Masyumi, karena waktu itu Pak Karno itu Nasakomnya itu hidup dan Masyumi mulai bukan memberontak, tapi memang agak berontak dengan gagasan Nasakom itu. Nah, Pak Kasman itu bahkan sampai di penjara. Pernah gitu ya, Pak ya? Jadi tahanan kota ya, sampai artinya di apa sekarang bahasa ininya ya, dijebloskan itu. Dan masa itu juga Pak Harto awal juga beliau sempat ada petisi 50 gitu. Ada petisi 50 betul, ada petisi 50 yang membuat Pak Harto itu ketika memberi gelar apa Pak itu yang gelar pahlawanan kalau nggak salah ya. Cuman Pak Kasman ini dilewatkan gitu. Jadi begitu perjuangannya beliau itu, apa ini Pak pelajaran itu sampai padahal beliau itu sudah komitmennya luar biasa, bahkan sampai dikriminalisasi lah bahasa ininya, dikriminalisasi sampai sekarang gitu. Yang jelas niat baik seseorang karena agamanya kuat, karena memang memandang ke depan bangsanya, karena kecintaan pada negerinya, itu ditanggapi orang politik berbeda. Oh iya. Jadi Pak Kasman itu saking jujurnya, saking bagusnya agamanya itu, yang diimpikan itu akhiratnya, bukan masalah dunianya. Sehingga kita Orde Lama, Pak Karno, Nasakom sudah berseberangan dengan Masyumi dalam tanda kutip, Pak Kasman di dalamnya itu, kan Pak Karno juga malah tersaingi.
Sehingga saat zamannya Pak Karno, teman-temannya Pak Kasman, ada Buya Hamka, ada Pak Kasman, itu kan memang di tahanan kota, ya dipindah-pindah itu. Ada dititipkan ke penjara mana. Dan disitulah terjadi hal-hal yang luar biasa. Ini ketika kita lihat di bukunya ini, waktu ulang tahun Pak Kasman yang ke-79, hidup itu berjuang. Di sini terlihat sekali, semua tokoh-tokoh agama yang kritis terhadap pemerintah itu mengalami siksaan yang luar biasa di penjara itu. Walaupun itu tidak dilalui dengan sidang pengadilan, karena memang hal itu menjadikan apa ya, kalau penguasa itu kan menggunakan kekuatan, bukan kebenarannya, bukan kebijakannya, tapi supaya bagaimana dapat berkuasa. Disinilah luar biasanya Pak Kasman, pendidikan militernya digunakan bagaimana untuk selamat dari jeratan itu, dan itu pun menjadi pendidikan yang luar biasa buat kita. Karena kita harus pandai-pandai menempatkan diri ketika kita itu ngomong di depan penguasa, seperti itu. Kalau Pak Kasman memang nggak ada kaleng-kaleng ini. Ya. Sekali A ya A, B ya B, C ya C. Jadi kekuatan keyakinan beliau tentang agama, bahkan tentang masa depan Indonesia itu ya sampai di penjara dan sampai beberapa ketidakadilan itu dialami, dia tetap teguh gitu kan. Sampai sekarang kita tahu Pak Kasman itu bahkan namanya abadi. Namanya nama jalan, nama gedung, bahkan gelar pahlawan gitu. Kita tidak bisa memungkiri sejarah ini gitu kan. Karena inilah beberapa profil-profil tokoh-tokoh Masyumi yang memang perjuangan menata bangsa ini banyak gagasan, meskipun kadang dari sejarah berkata lain gitu loh, dari berkata lain. Nah, dari karir politik ini kita berharap apa ini Pak ke generasi-generasi penerus ini Pak? Yang jelas kita itu banyak belajar. Jadi belajar itu bukan hanya di bangku sekolah, bangku kuliah, tapi juga belajar dari kehidupan. Juga belajar dari tokoh yang sudah ada. Jadi kalau kita mundur ke belakang, kita kalau agak meloncat keluar juga, bangsa Israel, Yahudi, itu jumlah penduduknya itu hanya kurang lebih 7 juta. Negaranya kecil, tetapi dari 7 juta itu bisa menguasai 7 miliar penduduk dunia di bawah genggamannya. Dimanapun di situ ada Yahudi, dia akan berkata, entah dari ekonominya, militernya, entah sosialnya, entah intimidasinya, entah dengan terornya, itu Yahudi luar biasa. Maka dari itu untuk kita para pemuda, berkaca dari tokoh-tokoh kita, dan kita juga bisa belajar tokoh yang lain, mungkin di benua lain, bahwa untuk menjadi tokoh yang dihormati sebagai pahlawan sepanjang hayat itu adalah dengan satu komitmen tetap berpegang teguh pada perjuangan awal dan niat awal, bahwa kita pun nanti di akhirat pun juga akan diadili juga, kan, seperti itu. Ini yang Pak Kasman luar biasa kita baca dalam semua literasi yang ada. Bahkan sejarawan pun juga tidak akan menolak apa kebenarannya itu. Sedangkan seperti kita sebagai generasi penerus kan juga sudah merasa pintar, kalau sudah punya gelar, sudah merasa pintar, sudah bisa sekolah di perguruan tinggi sampai ke luar negeri mungkin, tapi belum apa-apanya sebenarnya kalau kita lihat dari pendahulu kita seperti itu. Ya. Jadi kita di Masyumi Jawa Tengah itu ada program yang memang kita namakan ST. ST itu edukasi sejarah tokoh Jawa Tengah. Jadi kita memang berharap, karena kita sudah banyak kehilangan sejarah Pak. Jadi entah itu hilang, entah itu dibolak-balikkan sejarah. Nah, kita perlu mengungkap lagi, karena sejarah inilah ada yang menjadi sebuah ideologi bangsa kita. Karena ketika kita kehilangan sejarah bangsa ini, otomatis kita kehilangan ideologi. Pendahulu kita telah memperjuangkan ideologi yang sudah tertanam dari mulai Pancasila sampai Undang-Undang Dasar 45, Pancasila yang dijiwai oleh Piagam Jakarta dan sebagainya, itu menjadi falsafah bangsa kita.
Dan pendahulu kita seperti Pak Kasman salah satunya itu sudah membangun itu semua dalam sebuah tatanan bernegara. Jangan sampai kita lupa dengan pendahulu-pendahulu kita yang memperjuangkan ideologi bangsa kita. Seperti yang tadi disampaikan Pak Kusnan terkait bangsa Israel Yahudi itu, tentunya mereka punya ideologi yang mereka perjuangkan. Nah, jangan sampai bangsa Indonesia ini kita kehilangan ideologi dengan melupakan sejarah-sejarah, dan kita yakini bahwa ideologi itu adalah ideologi yang sangat kuat karena kita bisa menjalani penjajahan dari Belanda sampai Jepang itu, kita bisa merdeka sampai saat ini. Jangan sampai kita kehilangan ideologi lagi yang secara tidak sadar kita akan terjajah kembali. Nah, kita berharap edukasi sejarah ini bisa menjadi sebuah muhasabah, membuat koreksi kita bahwa perjuangan bangsa ini penuh sejarah, penuh ideologi yang telah dikuatkan oleh pendahulu kita. Terima kasih Pak Kusnan atas waktunya. Semoga kita sama-sama berjuang untuk memperkuat bangsa ini dengan tatanan bernegara yang lebih adil dan makmur. Yang jelas satu pesan dari Pak Kasman, bahwa hidup itu harus berjuang dan diperjuangkan. Yang kedua, pemuda adalah aset untuk masa depan. Jadi itulah yang harus kita pegang. Tanpa adanya pemuda yang sudah dibuat sebagai aset masa depan yang tidak didorong untuk belajar, ya itu nanti kita masa depannya jadi samar-samar seperti itu. Ya, masa pemuda ini yang harus kita harus sadar bahwa generasi saat ini hilang sejarahnya. Dan pemuda-pemuda ini harus mulai bangkit. Dari sosok beliau Pak Kasman ini, dari sejak muda sampai bahkan usia mungkin masih muda sekali sudah memimpin pergerakan di seluruh Indonesia, bukan sekedar level Purworejo atau level daerah gitu kan, tapi memang seluruh Indonesia. Baik, terima kasih pemirsa Masyumi Jawa Tengah. Kita cukupkan sekian, insya Allah akan berlanjut lagi dalam tokoh-tokoh sejarah berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satuan, rapatkan barisan, berjuang bersama.